Worry is unhelpful. Khawatir itu tidak menolong saudara. Coba saudara pikir, apa untungnya Anda khawatir? Kasih tahu saya. Apakah dengan kekhawatiranmu kamu bisa menambahi umurmu 1 hasta saja? Apakah dengan khawatirmu kamu bisa panjang umur itu katanya? Tidak bisa. Maka Anda harus menyadari khawatir tidak menguntungkan sama sekali. Amin. Yang untung adalah orang yang jual obat anti stres. Karena saudara pasti cari obat. Ada obat tidur tidak Pak? Ada obat anti stres tidak? Saya sudah khawatir nih, ada obat. Orang yang khawatir saudara pasti sulit tidur. Kalau Anda sulit tidur, pasti tidak ada pembaharuan dalam sel tubuh saudara. Kalau tidak ada pembaharuan dalam sel tubuh saudara, Anda gampang sakit. Orang Jawa bilang gampang masuk angin. Yang sebetulnya tiap hari kita masukin angin dan ngeluarin angin. Saudara, yang terjadi adalah Anda kena angin sedikit kemudian sakit. Bukan masuk angin. Imun sistem saudara turun, kekebalan tubuh saudara turun, makanya mudah sakit. Jadi jangan salahkan setan. Salahkan oleh karena Anda membiarkan khawatir mencuri damai sejahtera Allah sehingga Anda membiarkan stres. Dan cara yang terbaik untuk mengusir stres adalah jangan khawatir. Karena khawatir nambah stres. Ada yang mengatakan begini, khawatir tidak bisa mengubah masa lalu saudara. Khawatir juga tidak bisa memperbaiki masa depan saudara. Terus mau apa? Khawatir mencuri sukacita Anda hari ini. Padahal yang Anda punya adalah hanya hari ini. Kalau Anda mengizinkan khawatir mencuri damai sejahtera Anda hari ini, padahal besok belum tentu punya, bodoh. Apa? Bodoh. Jadi orang yang khawatir dianggap sebagai orang yang bodoh. Bertobat. Haleluya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah, karena dialah yang memperdulikan kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, untuk bebas dari stres, talk to God about anything. Dikatakan tadi. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Tetapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah. Talk to God, don't talk to yourself, or talk to the people. Nah saudara-saudara, ini nasihat yang luar biasa. Kalau saudara bisa bicara dengan Allah, dengar baik-baik, ada ayat yang mengatakan mintalah, maka kamu akan dapat. Ketuklah. Nah, yang membuat Anda tambah khawatir karena biasanya orang yang khawatir bicaranya kepada diri sendiri. Aduh, nanti bagaimana? Bagaimana kalau dia pergi? Bagaimana kalau virusnya datang ke sini? Aduh, bagaimana kalau saudara ngomong sendiri? Nah, karena saudara ngomong sendiri dan saudara juga tidak tahu bagaimana jawabannya, saudara bingung sendiri. Karena saudara bingung sendiri, akhirnya saudara stres sendiri, iya kan? Nah, apalagi kalau saudara ngomong dengan orang misalkan, saudara ngomong, saya begini ya, saya lagi masalah nih, saya ini ada masalah dengan orang ini, kemudian saya mengalami masalah seperti ini, kemudian orang itu yang juga tidak tahu penyelesaiannya, juga ngomong, saya juga punya masalah itu. Jadi orang khawatir ketemu dengan orang khawatir, lebih besar khawatir saudara. Ya kan? Jadi di dalam Alkitab katakan daripada Anda ngomong dengan orang atau ngomong dengan sendiri, talk to God. Bicaralah kepada Allah, saudara-saudara. Nah, dalam pemahaman ini Allah saudara maha tahu. Allah saudara maha mengerti. Allah saudara maha adil. Dan dia mengatakan, kenapa kamu tidak memiliki apa-apa dalam hidupmu? Karena kamu tidak pernah minta. Karena kamu tidak pernah datang kepadanya. Talk to God. Saya sudah membiasakan diri talk to God malam hari dan pagi hari. Tuhan, aku percaya Engkau Allah yang sanggup menolong, Allah yang luar biasa. Ya, Tuhan bisa, ini pelayanan milik siapa? Milikmu Tuhan, ya kan? Orang-orang yang kamu layani dari siapa? Umatmu Tuhan. Karunia-karunia yang kamu miliki dari siapa? Darimu Tuhan. Jadi dari Allah, oleh Allah,
untuk Allah. Lah kenapa kamu khawatir? Amin. Haleluya. Setelah saya mendengarkan dari Tuhan dan mengizinkan Allah bicara dan mengatakan, aku berserah kepada Tuhan. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu diberikan kepada kita. Belum selesai lagunya sudah. Tidurnya nyak, karena ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memerintah pikiranmu. Ketika pikiran kita diperintah oleh damai sejahtera Allah, karena kita berpikir dan bicara dan menyerahkan semuanya kepada Allah, beres saudara. Jadi saya sudah belajar membiasakan diri sekarang, semua serahkan kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Talk to God. Bicara dengan Allah, jangan bicara dengan orang. Jangan bicara dengan dirimu sendiri, karena dirimu sendiri juga kadang-kadang salah. Bicara dengan orang. Talk to God. Oh saudara-saudara, ada ayat di dalam Roma pasal 8 ayat 32 yang bunyinya seperti ini. Dengar baik-baik. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Kalau anaknya yang tunggal saja, yang paling berharga, yang paling mulia, yang paling bernilai, yang paling dicintai, diserahkan bagi saudara. Masa Tuhan tidak menyerahkan yang lain-lain bersama-sama dengan dia? Masuk akal? Di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan seperti ini. If God did not hesitate to put everything on the line for us, embracing our condition, exposing himself to the worst by sending his own son, is there anything else he would not gladly and freely do for us? Saudara, coba renungkan ayat ini. Kalau anaknya yang tunggal, putranya yang tunggal, Yesus Kristus diberikan buat saudara, masa Tuhan tidak memberikan yang lain-lain? Apa yang lain-lain? Jodoh, rumah, mobil, masa depan anak saudara. Masa itu tidak diberikan? Anaknya yang tunggal, yang sangat berharga saja diberikan kepada saudara. Masalahnya adalah kenapa Anda tidak memiliki? Karena Anda tidak meminta. Kenapa Anda tidak meminta? Karena takut meminta. Aduh, tidak enak rasanya ya. Masa saya bisa punya rumah di Bali? Belum apa-apa, saudara sudah membentengi karya Allah dengan pikiran Anda. Yang menjadi musuh keajaiban adalah cara Anda berpikir. Bagaimana mungkin? Waktu malaikat mengatakan kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, namakan dia Yesus. Maria mengatakan bagaimana mungkin? Dan itu menjadi penghalang bagi otak saudara, bagi keajaiban. Jadi penghalang keajaiban itu bukan setan. Penghalang keajaiban terjadi yang membuat Anda tidak berani meminta karena belum apa-apa saudara sudah mengatakan tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana saya bisa punya rumah sendiri? Ya, kemarin saya tawarkan Pak Rudi Saragi ini, karena saya sudah dapat daftar beberapa hotel yang mau dijual. Saya bilang, Pak Rudi pilih yang mana? Kamu pilih villa atau pilih hotel? Ya kan? Saya yakin di benaknya, wah Pak Paulus ngomong apa? Nggak usah lah ngomong kayak begitu. Sekarang aja masih kos, bagaimana mau beli hotel? Ya kan? Saya pernah itu. Lama sekali waktu kami masih ngontrak di Gatsu Timur itu, saya pernah sharing dengan jemaat saya. Satu saat kami akan punya penginapan atau hotel. Dia ngomong kemana-mana, Pak Paulus itu mimpi. Terlalu besar omongannya. Punya hotel, punya ini dan sebagainya. Ternyata bisa punya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bukan muluk-muluk saudara-saudara. Apa yang Allah bisa lakukan dalam hidupmu tergantung dari pewahyuan yang terjadi, yang saudara alami dalam hidup. Semua dimulai dari pewahyuan.
Kalau Anda sudah mengalami pewahyuan, yang namanya Gideon itu bisa diubah menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Yang kalau sudah mengalami pewahyuan yang namanya Musa, anak yang dihanyutkan di sungai, yang punya rasa percaya diri kurang, omongannya gagap, bisa dipakai menjadi pemimpin yang luar biasa. Orang yang percaya dan punya pewahyuan seperti Jack Ma, yang tidak punya masa lalu yang masa lalunya penuh dengan kemiskinan, bisa menjadi milioner. Semua dimulai dari sini. Maka kalau Anda selalu percaya kepada keajaiban dan membiarkan Allah bekerja melalui otak saudara, dimulai dari cara berpikir yang baik, Tuhan akan melakukan hal yang besar. Amin. Amin. Katakan kepada teman saudara, Anda bisa dipakai Tuhan melakukan hal-hal yang besar. Sorry, bukan hanya itu. Anda juga bisa dipakai Tuhan mengalami hal-hal yang besar. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, wajahnya mulai ceria. Ya kan? Tuhan bekerja untuk saudara. Dalam segala perkara Tuhan turut bekerja sama. Amin. Berikutnya. Jadi yang kedua tadi, talk to God. Karena Allah ternyata sudah punya segala sesuatu yang belum Anda pikirkan, yang belum Anda lihat, yang belum muncul di benak Anda, yang sudah disediakan oleh Allah, berhak Anda miliki. Berani minta? Berani minta? Saudara berani minta kepada Tuhan? Saya jadi ingat sejarahnya Pak John Stewart. Dia kisahkan, sebagian sudah mendengar ini. Anak petani miskin di kampung, ya kan. Kemudian dulu pada waktu dia masih kecil, kadang-kadang mendongak ke atas, di langit yang biru itu ada putih-putih panjang, pesawat. Dan dalam hidupnya dia bercita-cita suatu saat, saya pengen naik pesawat. Setelah itu dia lulus SMA, dia kerja, dia kumpulkan uangnya, dia naik pesawat, saudara. Naik dari New York ke LA itu 6 jam. Woi, saudara, selama di pesawat ya senangnya bukan main. Kemudian pada waktu pramugari datang, itu kalau pesawat jarak jauh itu makannya berkali-kali, snacknya berkali, dia tolak. Dia mau, ya kan? Setelah pesawat mau turun baru dia tanya temannya tadi. Karena temannya tanya, kenapa kamu tidak makan, kamu puasa? Tidak. Itu harganya berapa? Itu makanan harga berapa? Temannya bilang, hei, itu semua sudah jadi satu dengan harga tiket. Satu paket, kenapa? Oh, saya pikir itu bayar lagi. Tidak. Kenapa kamu tidak bertanya? Kenapa kamu diam saja? Itu sudah satu paket dengan tiketnya. Waduh, bodoh saya. Harusnya kamu bertanya. Semua yang belum kamu lihat, belum kamu pikirkan, belum kamu rasakan, sebetulnya sudah ada satu paket. Kalau anaknya yang tunggal saja sudah diberikan kepada kita, masa yang lain-lain tidak diberikan? Sudah satu paket. Maka berani minta. Amin. Tuhan berikan aku rumah. Berani minta? Coba bilang 1, 2, 3. Amin, berani minta. Yang belum ada mobil, ada yang mau minta mobil? Ada yang tidak berani minta mobil aja, tidak berani loh. Kenapa saudara tidak berani? Padahal tinggal minta, Tuhan, saya minta mobil. Bapak, saya minta mobil. Talk to God. Datang kepada, seperti seorang anak yang datang kepada orang tuanya. Papa, aku minta ini. Masa papanya diam saja? Walaupun dia tahu, Bapak menunggu sampai kamu ngomong. Talk to God. Kemudian yang berikutnya, give thanks. Kalau saudara ingin supaya saudara bisa merasakan damai sejahtera dan bebas dari stres, belajarlah bukan hanya meminta, tetapi dalam segala sesuatu ucapkanlah syukur. Belajar bersyukur dalam segala perkara, bukan untuk segala perkara.
Wah ini dalam sekali saudara. Bukan bersyukur, oh terima kasih Tuhan sudah ada setan di sekitar hidup saya. Bukan itu. Saudara. Bersyukur bukan untuk kejahatan, bersyukur bukan untuk orang jahat. Bersyukur karena apa? Saya diizinkan melalui situasi yang jahat. Saya pernah dijahatin oleh orang. Kenapa? Karena disitulah saya tahu Allahku turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Jadi bersyukur karena kita diizinkan Tuhan melewati masa-masa yang sulit dalam hidup. Jadi bukan bersyukur untuk segala perkara, bersyukur di dalam segala perkara. Amin.